lanjutan menjelang di putaran keempat di mana timnas akan tampil pada bulan Oktober yang akan datang, dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah menerima keputusan yang dibuat oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC yang memutuskan bahwa Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia. Memang tidak adil karena kedua tim tersebut kan punya kepentingan luar biasa untuk melanjutkan di putaran keempat ini, karena ada dua tim yang nantinya akan lolos langsung sebagai juara masing-masing grup kalau dibagi dua ya, yang terdiri dari 3 tim. Tetapi apa boleh buat, Pak Erick sudah mengatakan beliau menghormati ya apa yang sudah diputuskan oleh AFC. Yang ada sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Itu yang dikatakan oleh Ketua Umum. Nah, saya menangkap suatu sinyal yang luar biasa dari Pak Erick ketika ia sudah mengatakan bahwa kita akan berjuang habis-habisan di putaran keempat. Tidak perlu takut menghadapi tuan rumah, mau Qatar mau Arab Saudi. Tapi yang paling penting pematangan tim yang dipimpin oleh Patrick Kluivert dan seluruh staf, termasuk dengan Alex Pastoor, Dani Lansat, Gerard van den Berg, semua harus bersatu, fokus untuk kita menyongsong putaran keempat. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa ada sinyal kuat dari Pak Erick ketika akan melakoni putaran keempat, bahwa tim kita harus yang terbaik. Karena tidak main-main, ini lebih sulit daripada putaran ketiga, karena di putaran ketiga peluang kita terbuka hampir saja. Kita kena di Bahrain ketika 2-2. Kalau kita bisa menang saat itu ya, dengan kedudukan sudah 2-1 sebelum ada tambahan waktu, dan akhirnya kita tahu bersama 2-2. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif dengan 3 poin di sana, kemudian kita bisa dapat di Cina waktu itu, lain halnya ya. Tetapi sekarang kita sudah ada di posisi keempat, tetap akan lolos melanjutkan ketika tidak mendapatkan hasil bahwa lolos langsung yang diambil oleh, sudah pasti kita tahu, oleh Australia yang menyusul Jepang. Maka konsentrasi timnas kita, Bang Jai dan kawan-kawan, ditujukan untuk putaran keempat ya. Berarti kita harus bertarung, siap menerima Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, siapapun lawan yang akan kita hadapi. Mau kita di sana dengan ada Irak juga termasuk, ada Uni Emirat Arab, karena ini yang akan bertarung, karena kita di pot 3 bersama dengan Oman. Ya, saya pikir mungkin tidak akan dengan Oman sama-sama karena kita berada di grup ini, tapi kita harus siap meladeni Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak. Maka tim yang harus datang berkunjung ke Qatar atau Arab Saudi itu adalah tim yang benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang dan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini sinyal atau kode yang saya tangkap bahwa Pak Erick pasti akan menambah amunisi untuk memperkuat timnas kita. Karena beliau sudah hitung takaran ini belum tebal. Ya, walaupun beliau sudah katakan bahwa di belakang ini kuat, tapi saya pikir dengan kita kebobolan 20 gol perlu ada satu lagi untuk bisa menambah di sana. Karena kan Jordi sudah kita panggil dan sudah berumur dan tidak dipakai kemarin oleh PK, Patrick Kluivert. Jadi saya pikir kalau ada satu aja, seperti yang di konten saya sebelumnya, misalnya di sana ada Pascal Struijk, ini akan jauh lebih bagus. Tapi di gelandang dan lini serang, itu yang menjadi sorotan ya. Yang menjadi pemikiran dari Pak Ketua bahwa dia perlu untuk bisa menambah pemain. Paling tidak ada 2 mungkin di gelandang atau 1 di depan untuk bisa ada bersama dengan Ole. Ini sudah bagus. Nah, pasti maksud saya ada penambahan pemain di sana untuk kita biar lebih enak bermain, sehingga ada keseimbangan yang terjadi di timnas kita. Itu yang perlu untuk mengantisipasi jika Joy bermasalah, cedera atau akumulasi, atau dia tampil di bawah form juga dengan Tom Hai. Itu harus dipikirkan karena Tom mungkin tenaga fisik dia yang mungkin hanya bisa bermain 60-70 menit, maka harus diperlukan gelandang yang kuat
walaupun kita masih punya gelandang-gelandang seperti Ivar Jenner, Nathan Choi yang bisa ada di sana, kemudian kita masih punya kakak Ricky ya, Ricky Kamboja yang bisa dimanfaatkan bermain di sisi itu, tapi kita tetap perlu untuk menambah. Itu yang Pak Erik fokus sekarang, konsentrasi di lini tengah. Mungkin satu gelandang bertahan, satu gelandang menyerang kan bagus. Cuma kita belum tahu siapa nama-nama yang akan dipersiapkan oleh beliau. Di depan mungkin paling tidak ada satu pemain lagi tambahan untuk dia masukkan. Ya, itu masih menjadi rahasia, tentunya akan berpacu dengan waktu di sisa 3 bulan ini sebelum masuk di bulan Oktober. Karena bulan Oktober teman-teman pasti sudah tahu semua, kita akan bertarung di antara tanggal 8 sampai tanggal 14. Jadwalnya 8, 11, dan 14. Undiannya itu di 17 Juli ya teman-teman. Untuk kita bisa mengetahui kita ada di mana, dengan siapa lawan kita akan tunggu. Jadi kalau 17 Juli sudah 1 bulan lagi. Kita akan menunggu undian atau drawing itu yang harus dilakukan. Ya. Mungkin saja drawing itu di Qatar, kalau nggak salah ya, akan kita tunggu ya, karena biasanya kan selalu di markas AFC di Kuala Lumpur, tapi kita tidak tahu, semua tergantung dari AFC. Sekarang Pak Erik bilang dia sudah nggak peduli dengan soal tuan rumah karena sudah diputuskan, tetapi sekarang bagaimana menyiapkan suatu kerangka tim yang benar-benar solid agar PK membawa tim ini dengan baik sekali. Dengan saya, Bung Ropan.